Yang namanya singa tidak pernah peduli ada pemilihan atau tidak, raja hutan tetap singa. Kenapa? Karena singa menjadi raja di hutan bukan berdasarkan kebenaran, tapi karena kekuatan. Karena kuat, maka dia naik jadi raja. Soal benar atau tidak, soal lain. Maka sebagai akibatnya, setelah si singa ini naik menjadi raja hutan, dia bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sebuah tafsir dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16. Penguasa zalim penyebab bencana. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Ayat sebelumnya bertutur soal kemahakasihan Tuhan yang tidak bakal menyiksa manusia sebelum diutus utusan atau sebelum ada juru dakwah yang berseru keimanan. Mereka yang patuh akan mendapat kebaikan dan yang durhaka bakalan mendapatkan siksa. Lalu pada ayat yang dikaji ini menuturkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghajar habis-habisan sebuah kaum karena kezaliman, karena kedurhakaan yang dilakukan oleh para penguasanya. Meskipun ibadah rakyat bagus-bagus, meskipun amal perbuatan mereka sesuai syariah agama, tapi kalau para pejabatnya banyak yang mengumbar nafsu, korup, berfoya-foya, maka itu berpotensi turunnya azab atas kaum tersebut. Terkait turunnya azab tersebut, cukup diambil dua kata kunci pada ayat ini, yakni mutrofiha, pembesar, dan fafasaku fiha, durhaka. Mutrof, mutorofun, adalah kaum jet set, bourgeois, pembesar yang bergelimang harta dan hobinya berfoya-foya. Derajat sosial yang tinggi dan serba berkecukupan membuat mereka bebas untuk melakukan apa saja. Sementara kata fafasaku fiha menunjukkan betapa kaum mutorin ini telah terjerumus pada kefasikan, kemaksiatan, dan kedurhakaan. Hal yang demikian karena pada umumnya nafsu dan syahwat sangat mendominasi pola hidup mereka, sehingga cenderung abai terhadap kewajibannya sebagai pemimpin, sebagai orang gedean yang mestinya memberikan contoh kesalihan pada umat. Di kepala mereka ini hanya nafsu hedonis lebih utama ketimbang menunaikan amanah. Dari dua kata ini menunjukkan bahwa kaum mutorofin itu tidak semuanya mesti hobi berbuat maksiat, tidak semuanya juga mesti mengumbar durhaka, melainkan mereka cenderung durhaka. Begitu mereka durhaka dan terus dalam kedurhakaan, maka langit bersikap lain. Fahaq 'alaiha al-qaul. Barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk layak diazab. Azab turun beneran dengan volume top. Fadammarnaha tadmira. Dihancurkan sehancur-hancurnya. Beberapa kata dalam ayat kaji ini penting untuk dianalisis. Pertama, kata qaryah artinya perkampungan atau bangsa. Kata ini menunjukkan ruang tertentu, daerah atau negeri tertentu, tidak bias dan umum. Jadi azab yang menimpa pada satu daerah, suatu negeri, pasti terkait dengan kesalahan dari pembesar negeri tersebut. Tidak mungkin azab yang menimpa suatu negeri karena kedurhakaan pembesar negeri yang lain. Kedua, amarna, mutrofiha. Qiraah lain yaitu amarna memakai dengan tasydid. Amaro artinya memerintahkan, menyuruh, sedangkan amaro artinya menguasakan. Allah memberi negeri tersebut penguasa yang mutrofin. Artinya, jadi salah satu tanda ketidaksukaan Tuhan terhadap suatu negeri yaitu ketika Allah memberikan mereka pemimpin yang mutrofin. Pengertian pemimpin mutrofin tidak saja bertumpu kepada top leader, presiden, melainkan juga pada para pembantu-pembantunya, menteri dan sebagainya. Kadang bupatinya bagus,
tapi para kepala bagiannya brengsek. Berbanyak istighfar dan hentikan kezaliman. BNPB mengatakan bahwa hanya dalam 1 bulan, Indonesia dilanda 337 bencana sejak Januari, dan banjir merupakan bencana paling banyak. Mari kita banyak berintrospeksi, istighfar, taubat, dan hentikan segenap kezaliman. Hanya waktu 1 bulan saja sudah ada 337 bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat telah terjadi 337 bencana di Indonesia sejak 1 Januari hingga 6 Februari 2021. Berdasarkan data dari BNPB, di Jakarta Sabtu 6 Februari, bencana yang terjadi di antaranya 206 banjir, 61 puting beliung, 54 tanah longsor, dan 7 gelombang pasang dan abrasi. BNPB juga mencatat bencana alam lain seperti 7 gempa bumi, serta 2 kebakaran hutan. Adapun dampak dari bencana alam tersebut, 203 orang meninggal dunia serta 10 orang dinyatakan hilang. Paling banyak adalah masyarakat yang harus mengungsi, di mana berdasarkan catatan BNPB ada lebih dari 1,7 juta yang mengungsi dan 12.052 orang luka-luka. Bencana alam yang terjadi juga menyebabkan kerusakan, sebanyak 46.420 rumah rusak, terdiri dari 4.336 rusak berat, 5.293 rusak sedang, dan 36.791 rusak ringan. Berdasarkan total, ada 1.211 fasilitas umum yang rusak, di antaranya 606 fasilitas pendidikan, 513 fasilitas peribadatan, dan 92 fasilitas kesehatan. Selanjutnya, sebanyak 200 kantor di wilayah-wilayah yang terjadi bencana alam juga rusak. Kejadian ini pun ditambah dengan 74 jembatan yang juga mengalami kerusakan. Kabar terkini datang dari Kalimantan Selatan. Banjir di Kalimantan Selatan bukan karena salah hujan, tetapi akibat dari tambang dan juga kebun sawit. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menegaskan bahwa banjir besar di Kalimantan Selatan yang terjadi dalam beberapa hari terjadi bukan karena sekadar cuaca yang ekstrim, melainkan akibat rusaknya ekologi di tanah Borneo. Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, mengatakan bahwa banjir tahun ini merupakan yang terparah dalam sejarah. Di banjir 2021 kali ini merupakan banjir yang paling parah dalam sejarah Kalimantan Selatan sebelumnya. Berdasarkan laporan tahun 2020 saja, sudah terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batubara yang masih aktif bahkan ditinggal tanpa reklamasi. Belum lagi perkebunan kelapa sawit yang mengurangi daya serap tanah. Hal ini menunjukkan daya tampung, daya dukung lingkungan di Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis sudah sering diingatkan. Dari total luas wilayah 3,7 juta hektar, hampir 50% sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Sebelumnya, BPBD Kalsel merilis data harian hingga per tanggal 14 Januari 2021 tercatat ada 67.842 jiwa yang terdampak dari total 57 peristiwa banjir sejak awal tahun. Khusus untuk bangunan rumah warga yang terdampak sebanyak 19.452 unit. Akumulatif jumlah warga terdampak banjir ini pun masih didominasi dari Kabupaten Tanah Laut dengan jumlah sebanyak 34.431 jiwa. Lalu disusul Kabupaten Banjar yang tercatat sebanyak 25.601 jiwa. Sedangkan sisanya berasal dari Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tapin, dan sekitarnya. Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur juga sudah mengumumkan wilayahnya kini berstatus tanggap darurat bencana banjir melalui surat pernyataan nomor sekian tertanggal 14 Januari 2021.